Bab ke-81, Lilo dah gak perawan. 2 minggu kemudian. Halo, Nick Vivi. Saya Suster Santi, yang selama ini merawat dan menemani proses penyembuhan kakak Anda, Laura. Ya, Kak, ada kabar apa? Pukul 1 siang nanti, kakak Anda akan kami antarkan ke rumah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Suster. Setelah Suster Santi menutup teleponnya, Vivi segera menelepon Galang, memberitahukan perihal kepulangan sang kakak tersebut. Usai menelepon Galang, ia bergegas menelepon Lesmana sang dewa penolong. Pada lelaki baik hati itu, Vivi mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Cie, yang dah gak perawan. Jalannya ngangkang nih, nyangkulin sawah melulu ya. Loh, duh, yang lagi rajin-rajinnya bercocok tanam dan menyebar benih. Ledek Fanya pada Lilo, saat lelaki yang baru saja menikah 2 minggu yang lalu tersebut datang ke rumah Nathan minggu siang itu. Lilo hanya cengengesan. Bikinin minum dong, Van. Air liur kadal apa air pipis kuda? Terserah. Sianidanya berapa tetes? Segayung sekalian. Biar langsung dapat tiket VVIP ke akhirat. Pakai sedotan apa pakai selang? Peralon PVC ukuran 4 in sekalian deh. Oke, akan saya siapkan. Sambil menunggu, silakan masnya salto-salto dulu. Minuman yang Anda pesan akan segera tersaji setelah saya mendapatkan hidayah dari ilahi. Fanya kembali merebahkan tubuhnya di sofa. Astagfirullahaladzim, mau minta minum aja susahnya kek minta air ludah naga. Gerutu Lilo sambil berjalan menuju kulkas, lalu mengambil sebuah minuman kaleng. Tak lama kemudian, Nathan turun dan bergabung dengan mereka. Asyik kan punya istri. Loh, Jetty, tadi malam berapa lapis? Nathan meledek Lilo. Ratusan. Jawab Lilo sambil ngakak. Rati kok gak diajak? Loh, kamu diusir apa? Dia lagi me time sama mamaku. Tahu tuh pada kemana? Senin ngantor loh. Loh, lama bener kamu cuti menghamilinya. Lagi banyak masalah di kantor. Tahu, pusing aku. Namanya manusia. Ya wajarlah kalau diselimuti banyak masalah. Karena kalau diselimuti wijen, berarti kamu onde-onde, Nathan. Celetuk Fanya kemudian. Ketika ketiganya tengah asyik mengobrol sambil sambet-sambetan golok, Luciana keluar dari kamarnya. Lilo, Nathan, di kantor kalian ada gak sih lowongan pekerjaan buat tante? Ucap Luciana tiba-tiba. Selain bikin kerusuhan dan huru-hara, emangnya tante punya keterampilan apa? Lilo bertanya pada Luciana. Mewarnai rumah tangga orang lain, manasin hati tetangga, sama membuat masalah semakin bermasalah. Pokoknya untuk 3 hal itu, tante lah ahlinya. Tapi tante pinginnya lowongan kerja yang kerjanya tuh seminggu sehari doang. Tapi gajiannya tiap hari. Syukur-syukur, gajinya lebih gede dari bosnya. Lilo langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, tante. Gara-gara serumah sama si Fanya nih, tante semakin hari semakin gawat kondisi jiwanya. Tante kapan sih mau tobatnya? Tante sebenarnya pingin sih balik ke jalan yang benar, Lilo. Tapi jalannya itu ditutup melulu. Lilo semakin merasa takjub. Mendingan wira swasta aja, tante. Jadi bos untuk diri sendiri. Kasih tante ide dong. Tante sih pinginnya modal kecil, tapi hasilnya yang lumayan gitu. Kira-kira apa ya? Kamu beli tuh aqua gelas. Isinya kamu minum, terus gelasnya kamu pakai buat ngemis di ring road sana. Celetuk Nyonya Bramantia dari depan pintu kamarnya yang terbuka. Nathan, Lilo, dan Fanya ngakak berjamaah menertawakan Luciana. Luciana pun akhirnya ikutan ngakak, menertawakan dirinya sendiri. Habisnya, tante tuh kadang-kadang bingung mau ngapain. Jetty, daripada entar malah bingung, tante gak ngapa-ngapain aja deh. Fanya mengangkat jempol untuk sang mama sambil mencerocos panjang lebar. Emang ada-ada aja deh kelakuan makhluk yang bersemayam di planet ketiga di tata surya Bima Sakti yang mempunyai sebuah satelit alami yang bernama Bulan. Berlapis 5 atmosfer, di mana 71% komposisi planetnya adalah lautan. Dalam sebuah negara maritim dengan lebih dari 17.503 pulau yang ada di dalamnya, yang letak
Astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur 141 derajat bujur timur. Yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua buah samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan dilewati oleh garis ekuator sehingga beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, serta termasuk ke dalam negara yang memiliki jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Bekas jajahan negara Portugis, Belanda dan Jepang yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan kode negara 62. Terusin, Mah, aku ngos-ngosan. Yang sebagian warganya sering bilang OTW padahal baru aja bangun tidur, masih mempercayai mitos dan klinik, yang bilangnya belum makan kalau belum ketemu nasi, yang hobinya rebahan tapi pingin lekas kaya, yang bercita-cita langsing tapi hobinya kayak ikan sapu-sapu menyapu apa aja yang ada di atas meja makan, dan yang ditagih lebih galak daripada yang ngasih utang. Lanjut, Lilo. Siang itu, Galang dan Vivi sudah duduk manis di teras. Keduanya sama-sama menunggu kedatangan Laura. Galang terlihat resah. Ia bolak-balik menengok jam tangannya. Soalnya kalau nengok jam gadang di kota Padang sana kejauhan. Apalagi nengokin jam Big Ben di kota London. Berat di ongkos. Kegalauan Galang dan Vivi pupus sudah ketika sebuah SUV hitam berhenti di depan rumah. Dua wanita berjilbab dengan dikawal 4 laki kekar turun dari mobil itu. Galang dan Laura terpana melihat penampilan Laura sekarang. Laura tampak begitu anggun, mengenakan pakaian muslim dengan jilbab krem yang membungkus rapat kepalanya. Kak, Vivi berlari menubruk sang kakak. Keduanya berpelukan dan bertangisan haru hingga beberapa lama. Saya dan tim yang diutus Bapak Lesmana, mohon pamit. Tugas kami sudah selesai. Suster Santi berpamitan pada Galang dan Vivi. Terima banyak atas segalanya, Suster Santi dan tim. Semoga selalu sukses. Vivi menjabat tangan Suster Santi beserta tim yang mengiringi. Galang pun melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak, Suster, ucap Laura sambil memeluk tubuh Suster Santi sebelum ia dan tim meninggalkan rumah itu. Hai, Laura, sapa Galang dengan canggung. Hai, Lang. Laura menjawab dengan tak kalah canggungnya. Matanya hanya menunduk, menekuni lantai. Vivi yang melihat semua itu hanya senyum-senyum saja. Ia memilih menyeret traveling bag besar milik sang kakak, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan keduanya. Apakah kondisimu sudah membaik? Laura mengangguk perlahan. Sudah jauh lebih baik, tapi belum pulih seutuhnya. Aku masih ketakutan pada hal-hal tertentu. Galang meraih tangan Laura, lalu mengajaknya duduk. Tidak mengapa. Kelak, waktu akan menyembuhkanmu. Sabar. Ya. Kemudian keduanya terdiam, tanpa kata. Galang melirik Laura, dan Laura pun melirik Galang. Dan pada saat mata mereka bersirobok di udara beberapa saat, keduanya sama-sama tersipu malu, lalu sama-sama menundukkan kepala. Apa rencanamu selanjutnya, Laura? Tanya Galang kemudian, sambil meraba cincin yang ada di saku sebelah kanannya. Aku tidak tahu. Mendengar jawaban Laura, Galang semakin teguh untuk segera meminang Laura sebagai istrinya. Namun, ia bingung mau mengungkapkannya. Kegelisahannya itu tampaknya tertangkap oleh Laura yang saat itu duduk di sebelahnya. Kenapa resah begitu, Lang? Gak apa-apa, kok. Kemudian keduanya kembali terdiam. Laura begitu terperanjat, ketika tak lama kemudian, tiba-tiba saja Galang bangkit dari tempat duduknya, lalu bersimpu dengan gaya anggun, sambil menyodorkan sebuah cincin emas bermata dua. Will you marry me, Laura?